Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Ramadan dengan NIM 0533169313. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum analisis dan visualisasi data. Oke, jadi untuk tugas ketiga ini kita diminta untuk membuat aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan pengguna memilih satu variabel yang ingin divisualisasikan dan dua jenis plot yang ingin dilihat, yaitu terdiri dari scatter plot, line plot, bar plot, dan table data. Oke, jadi kita diminta untuk mendownload dataset di Google Drive ini ya. Cuman ketika saya coba tidak berfungsi, ya tidak ditemukan. Jadi namun sudah diberikan dalam bentuk file Excel. Nah, di sini saya convert terlebih dahulu filenya ke dalam bentuk CSV ya, agar memudahkan ketika meload data, karena di soal-soal sebelumnya pun datanya berbentuk dalam CSV. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan projectnya. Nah, di sini karena uh, ada beberapa library yang mesti diinstal, salah satunya adalah Shiny. Jadi kita install dulu seperti ini. Namun saya sebelumnya sudah menginstal library, jadi bisa langsung di load. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat scriptnya agar lebih mempercepat, karena dari sisi script lumayan panjang. Jadi yang pertama-tama kita load dulu untuk library-nya. Ada library Shiny dan ggplot2. Lalu berikutnya kita load file CSV-nya. Untuk meload file CSV kita bisa membuat full path seperti sebelumnya ya, kayak seperti menggunakan directory kemudian directory lengkapnya. Namun karena posisi file CSV-nya berada di project di folder yang sama, maka tidak perlu menggunakan full path, bisa cukup menggunakan nama file. Nah, berikutnya kita buat definisi UI-nya menggunakan fungsi method fluid page. Copy paste seperti ini. Kemudian ada beberapa properti di sini. Yang pertama ada title panel sebagai judul uh, aplikasinya. Kemudian sidebar layout. Jadi idenya nanti akan muncul menu di sebelah kiri untuk uh, menampilkan pilihan-pilihannya. Lalu ada sidebar panel dan ada H4 sebagai judulnya. Lalu ada select input, di mana di sini plot type adalah permintaan di soal ya, di mana diminta ada 4 tipe visualisasi data. Di sini ada scatter plot, line plot, bar plot, dan table data. Lalu ada select input untuk sumbu X-nya. Nah, di sini ada conditional panel. Jadi uh, conditional panel ini digunakan untuk menampilkan input variabel y, tapi variabel y ini hanya muncul di kondisi tertentu. Semisal di sini karena bar plot tidak memerlukan variabel y, maka conditional conditionnya adalah ketika plot type-nya scatter plot atau plot type-nya line plot seperti ini. Kemudian ada main panel sebagai untuk menampilkan untuk menampilkan visualisasi datanya. Di sini terdapat dua properti, yaitu plot ly output dan table output. Nah, berikutnya Shiny juga membutuhkan server atau untuk mendefinisikan data-data yang akan ditampilkan. Untuk UI ini hanya sebagai user interface, tampilan, tidak ada data yang diproses. Nah, untuk data yang diprosesnya kita menggunakan server. Function input put session. Nah, di sini pertama-tama kita akan menjalankan function observe. Observe ini digunakan untuk mengupdate pilihan dari uh, variabel y dan variabel x-nya. Karena variabel y dan x ini didapatkan dari header CSV filenya. Seperti itu. Kemudian kita juga masukkan selected default value-nya, ya, ini yaitu min temp dan max temp.
Berikutnya kita akan merender plot plot ya yang pertama. Nah, di sini eh, output plot akan mengarahkan renderan ke bagian eh, plot ini ya. Kemudian di sini ada beberapa kondisional di mana yang pertama jika plot type scatter plot maka akan menampilkan eh, scatter plot ya. Dan ketika menggunakan metode geom point, lalu ada line plot menggunakan metode geomline. Lalu untuk yang terakhir ada bar plot, dia menggunakan geombar seperti ini. Kemudian apabila tidak ada di pilihan maka akan mengembalikan nol atau tidak menampilkan apa-apa. Seperti itu. Kemudian eh, berikutnya akan masuk ke render table. Jadi output table di sini akan mengarahkan ke main panel table output ini dan akan menampilkan WTL. Lalu berikutnya yang terakhir kita akan inisialisasikan Shiny-nya. Shiny app API server. Kita run app. Nah, di sini defaultnya akan ke scatter plot interaktif dan ada min dan max step. Nah, misal diganti ke line plot, maka akan berubah dan ketika diganti ke evaporation untuk sumbu X-nya akan berubah juga. Lalu eh, ke humidity misal, nah akan seperti ini. Lalu apabila ke bar plot, maka hanya akan ada pilihan sumbu X ya tanpa sumbu Y. Maka inputan sumbu Y-nya akan dihilangkan sesuai dengan kondisional tadi. Lalu yang terakhir ada table data untuk menampilkan keseluruhan data dari CSV file tersebut. Oke, baik, jadi itu saja untuk tugas tiga analisis dan visualisasi data. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.